Halo sobat bola sekalian, seorang pelatih sepak bola tentunya merupakan sosok yang paling penting dalam kesuksesan sebuah klub sepak bola. Karena pada dasarnya walaupun yang terlihat menonjol di lapangan adalah pemain, tapi semua hal yang dilakukan oleh pemain, mulai dari latihan, atur strategi, hingga bermain di lapangan, itu semua berdasarkan instruksi dari seorang pelatih kepala. Dan di Liga Indonesia, pasti kita semua sepakat bahwa pelatih klub Liga Indonesia saat ini yang paling hebat, yang paling jenius, dan yang paling berprestasi adalah pelatih asal Persib Bandung, yaitu Boyan Hodak. Perjalanan dia di Persib Bandung tentunya gak mudah. Ada banyak rintangan yang telah dihadapi sejak awal kedatangannya di pekan ke-6 pada musim 2023-2024. Tapi dari semua rintangan tersebut, pada akhirnya Boyan Hodak sukses menjadi pelatih yang bisa membawa Persib sampai sejauh ini. Sampai mereka bisa mencetak sejarah dengan back-to-back champions. Bahkan sekarang mereka punya probabilitas yang sangat besar untuk meraih hat-trick juara. Dan masalahnya, sekarang kontrak Boyan Hodak di Persib Bandung sejatinya bakal berakhir pada akhir Mei 2026. Artinya cuma tersisa sekitar kurang dari 2 bulan lagi. Dan situasinya saat ini manajemen Persib udah menawarkan kontrak yang bagus buat Boyan Hodak. Dan gue yakin sekarang sebagian besar Boboto ngerasa tenang-tenang aja karena memang segala situasinya sangat mendukung untuk Boyan Hodak tetap stay di Persib, baik itu dari segi kontrak, prestasi, lingkungan tim, para pemain yang suportif, bahkan fasilitas yang diterima oleh Boyan Hodak. Tapi mungkin banyak dari kalian juga yang nggak menyadari bahwa sekarang situasinya Boyan Hodak masih belum memberikan kepastian karena masih mempertimbangkan hal lainnya di luar daripada itu. Dan kalian tahu, hal yang Boyan Hodak pertimbangkan ini pada dasarnya punya pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan yang nantinya dia ambil. Nah, maka dari itu, gue di sini mau ngajak kalian untuk kupas tuntas hal yang menjadi keraguan untuk Boyan Hodak perpanjang kontrak di Persib. Gue bahas ini untuk memberikan pengetahuan ke kita semua, supaya kita semua juga siap dengan segala macam kemungkinan yang terjadi antara Boyan Hodak dan Persib Bandung. Kalau gitu, bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Talking. They are okay. Glenn give me good offer, but there is some other things that I also have in my life. So I'm still talking to him, and I hope that everything will be okay at the end. Sebelum lebih jauh, gua mau disclaimer dulu bahwa penjelasan yang gua sampaikan di sini bukan untuk menakut-takuti, bukan untuk bikin semuanya jadi ragu, melainkan gua di sini pengen mencerahkan pemikiran kita, khususnya Bobotoh, bahwa situasi Boyan Hodak sekarang masih belum sepenuhnya aman loh. Semua kemungkinan masih bisa terjadi dan tujuannya supaya kalian para bobotoh jangan ngerasa tenang dulu, jangan ngerasa jumawa dulu, tapi kalian semua kalau bisa harus tetap melakukan sesuatu, baik itu di sosial media maupun di dunia nyata, yang bisa mengintervensi keputusan Boyan Hodak supaya semakin bulat untuk dia tetap bertahan di Persib Bandung. Jadi tadi kan kita udah lihat sendiri pernyataan dari Boyan Hodak bahwa pada dasarnya dia nggak ada masalah dengan kontrak. Bahkan dia sendiri yang ngerasa dan bilang bahwa perpanjangan kontrak yang Persib tawarkan sekarang itu cukup bagus. Artinya memang manajemen Persib di sini benar-benar bersikap dengan sangat profesional untuk menyesuaikan kontrak baru ini. Karena pada dasarnya Boyan Hodak kan udah banyak ngasih prestasi, jasanya besar banget buat Persib, dan pembuktian kualitasnya juga udah nggak usah diraguin lagi. Maka memang udah seharusnya untuk Persib Bandung memberikan kontrak yang lebih bagus dari kontrak sebelumnya, baik itu dari segi gaji, bonus, fasilitas, maupun benefit lainnya. Dan manajemen Persib nyatanya udah melakukan hal tersebut dengan sangat baik dan sangat profesional. Nah, tapi masalahnya, ternyata Boyan Hodak belum bisa langsung menerima kontrak yang Persib tawarkan. Seperti yang gue bilang tadi, Boyan Hodak gak ada masalah sama kontrak ataupun hal profesional apapun yang ada di Persib. Tapi Boyan Hodak di sini bilang bahwa ada hal pribadi yang harus dia pertimbangkan. Yang hal tersebut menyangkut kehidupan pribadinya. Nah, ini Pak, yang menjadi masalah besar dalam dunia sepak bola profesional. Pada dasarnya, faktor ini punya dampak yang sangat besar dalam penentuan karir seseorang. Bukan cuma pelatih sepak bola, tapi semuanya termasuk kita sendiri ketika mau nerima kerjaan tertentu, pasti mempertimbangkan faktor kehidupan pribadi juga kan? Tapi pertanyaannya, dalam kasus ini, apa aja faktor pribadi yang Boyan Hodak pertimbangkan? Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu jarak dengan keluarga.
Ini jadi faktor yang paling besar pengaruhnya. Apalagi dengan Bojan Hodak yang berasal dari Kroasia, keluarganya berada jauh di sana. Yang gua tahu istri Bojan Hodak memang merupakan warga negara Malaysia, tapi dia gak menetap di Indonesia. Dan untuk anak Bojan Hodak, walaupun pernah ikut latihan bareng Persib, tapi sekarang ternyata dia lagi berkarir di Kroasia bareng tim junior NK Trenčín di Zagreb. Nah, dengan kondisi keluarganya yang berjauhan, waktu buat mereka bertemu tentunya terbatas. Dalam jangka panjang, jujur pasti lumayan berat dan capek juga secara mental. Dan makin lama Bojan Hodak bertahan di satu klub, pasti makin terasa juga perjuangan dan pengorbanannya. Maka dari itu, hal tersebut pasti jadi salah satu faktor yang saat ini lagi dia pertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah kualitas hidup dan kenyamanan. Walaupun memang Bojan Hodak udah terbiasa tinggal di negara-negara Asia Tenggara, tapi pasti hal ini juga sedikitnya ada pengaruh sama kehidupan pribadinya. Walaupun di kota besar seperti Bandung, apalagi dengan fasilitas yang Persib berikan itu cukup nyaman, tapi tetap aja levelnya beda dengan Eropa. Contoh kasus yang udah nyata terjadi adalah pada Federico Barba, yang dia di pertengahan musim kemarin sempat pengen pulang ke Italia gara-gara di Indonesia karena iklimnya tropis jadi ada banyak nyamuk yang bikin dia sempat sakit dan dirawat, yang hal tersebut pada akhirnya bikin dia jadi gak nyaman untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Nah, hal tersebut kemungkinan bisa aja terjadi pada Bojan Hodak. Selain itu, yang ketiga ada juga faktor tekanan kerja. Apalagi di Persib Bandung dengan standar yang tinggi, dengan basis fans yang besar, dengan sorotan media yang sangat intens dan tajam, semuanya tentu secara gak langsung menjadi tekanan untuk Bojan Hodak dituntut selalu memberikan yang terbaik, yang sempurna buat Persib Bandung. Walaupun memang dia punya kapasitas yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, pasti bikin Bojan Hodak jadi burn out juga. Pasti pusing juga buat setiap harinya menghadapi tekanan dan ekspektasi yang sebesar itu. Dan satu lagi, faktor lainnya adalah terkait karir. Pasti seorang pelatih sepak bola profesional mikir sesuatu yang mungkin gak kita pikirin sebagai fans, yaitu tentang kapan harus stay dan kapan harus pindah. Karena pada dasarnya dua hal tersebut merupakan keputusan yang harus diambil dengan tepat dan bijak. Karena jika salah ataupun kurang tepat, justru keputusan tersebut malah bisa merusak momentum karir. Atau bisa juga karena Bojan Hodak udah punya CV yang sangat bagus di Persib, gak menutup kemungkinan kalau ada juga klub lain yang memberikan tawaran kontrak yang nilainya jauh lebih baik daripada Persib. Misal dari klub besar Asia yang memang punya reputasi dan prospek karir lebih baik daripada dia tinggal di Persib, bisa jadi kan? Dan tentu seandainya kalau hal tersebut memang terjadi, kita gak bisa menyalahkan ataupun melarang Bojan Hodak untuk gak mengambil tawaran tersebut. Karena itu adalah sepenuhnya hak dia untuk memilih karir profesionalnya. Jadi itu, karena Bojan Hodak sendiri yang bilang sedang mempertimbangkan faktor kehidupan pribadi, maka bisa jadi salah satu dari keempat faktor yang tadi gue jelaskan, itu jadi alasan Bojan Hodak masih belum memberikan kepastian terkait kontraknya dengan Persib Bandung. Dan bisa dibilang ini adalah keputusan yang bukan lagi tentang sepak bola, tapi soal hidup serta karir. Dan jujur, kalau seorang pelatih sepak bola lagi mempertimbangkan hal ini, pasti ini adalah keputusan yang berat untuk diambil. Karena pada dasarnya, ada risiko yang harus Bojan Hodak tanggung kalau mau memperpanjang ataupun mengakhiri kontraknya. Kalau Bojan Hodak memperpanjang kontraknya di Persib, otomatis ekspektasi publik khususnya Bobotoh pasti bakal makin naik. Artinya Bojan Hodak dituntut untuk bisa lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Setidaknya juara liga itu udah harus jadi rutinitas tahunan yang wajib diraih. Selain itu, penampilan di Asia juga tentunya harus bisa lebih baik. Kalau musim ini bisa sampai 16 besar, maka musim depan minimal harus bisa lolos sampai perempat final. Selain itu, reputasi juga bisa jadi taruhannya. Karena kalau seandainya performa Persib di musim berikutnya malah menurun, maka bakal ada banyak orang yang melihat dan mengingat Bojan Hodak dengan prestasi buruknya tersebut. Bahkan bisa jadi juga bakal ada orang yang lupa sama prestasi yang udah Bojan Hodak berikan sebelumnya. Itu kalau Bojan Hodak stay di Persib. Kemudian kalau seandainya Bojan Hodak milih buat gak memperpanjang, sebenarnya keuntungan yang terjadi antara dia dengan Persib itu jauh lebih banyak. Karena Bojan Hodak meninggalkan Persib di momen ketika dia lagi ada di puncak karirnya. Maka semua orang, semua bobotoh pasti bakal mengenang Bojan Hodak sebagai pelatih terbaik Persib sepanjang masa. Pasti nggak akan ada kejelekan ataupun keburukan yang diingat tentang Bojan Hodak. Yang hal tersebut juga bikin track record dia secara karir profesional jadi sangat baik
Yang dampaknya bikin Boyan Hodak bisa mendapatkan tawaran bagus dari klub lain juga jadi lebih besar. Cuman risikonya, tentu Boyan Hodak belum tentu bisa dapat proyek yang sebaik kerjasamanya dengan Persib, ditambah dia juga harus adaptasi dan mulai lagi dari nol, atau bahkan yang terburuknya, bisa juga Boyan Hodak justru malah gagal di tempatnya yang baru. Jadi memang pada dasarnya ada plus dan minus dari keputusan apapun yang diambil oleh Boyan Hodak. Tentu kita semua, kalian para bobotoh, pasti sangat mengharapkan supaya Boyan Hodak bisa tetap bertahan di Persib. Karena kalau Boyan Hodak pergi, agak berisiko juga buat Persib karena harus cari pelatih baru lagi dan mulai lagi dari nol. Makanya sekarang silakan kalian lakukan hal apapun yang bisa bikin Boyan Hodak lebih nyaman supaya keputusan yang diambil Boyan Hodak nantinya bisa sesuai dengan harapan para bobotoh. Sebagai penutup dari video ini, terkadang keputusan besar dalam dunia sepak bola bukan cuma soal taktik ataupun trofi, tapi soal kehidupan yang justru gak terlihat di lapangan. Gue Zidan Fatoni, like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!